Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitria SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada siswa SMP dimanapun kalian berada, terutama siswa SMP kelas 8 ya. Mari pada kesempatan kali ini kita melaksanakan pembahasan uji kompetensi yaitu bab 10 ya. Materinya adalah getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini merupakan materi IPA kelas 8 SMP semester 2 ya. Uji kompetensi yang akan kita bahas ada di halaman ini, yaitu ada di halaman 160 sampai 163 ya. Masih berpedoman pada buku terbitan Kemdikbud untuk kelas 8 ya. Ini revisi tahun 2017 ya. Bab mengenai 10 ya, getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita ikuti pembahasan uji kompetensinya. Nah, soal yang pertama itu pilihan ganda ya. Sebelum menuju ke soal yang pertama, mohon sekali siapapun yang mengenal channel saya, yaitu Siti ini ya. Oleh saya Siti Umi Fitria, channel saya adalah Umi Fitri Espansa. Mohon dukungan, like, komen, dan subscribe ya, agar kami tambah semangat dalam membuat video-video untuk pembelajaran siswa SMP. Mari langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama. Pilihan ganda yaitu, perhatikan gambar irisan telinga berikut ini. Gendang telinga, saluran eustachius, dan saluran setengah lingkaran ditunjukkan secara berturut-turut dengan huruf ya. Langsung saja kita bahas ya. Yang pertama yang ditanyakan adalah gendang telinga. Gendang telinga itu ada di huruf R ya, ini di sini ya. Kemudian saluran eustachius yaitu saluran yang menghubungkan telinga dengan rongga ini ya, rongga mulut yaitu ini ya, S ya, karena mulut kan di sini kan telinga ya, bukan P tapi S ya. Ya di sini ada rumah siput. Berarti mulut di sini, berarti ya, saluran penghubungnya adalah ini, saluran eustachius adalah S. Ini ada rumah siput, berarti mulut di sini, berarti ya, saluran penghubungnya adalah ini, saluran eustachius adalah S. Kemudian saluran setengah lingkaran, kita cari yang berbentuk setengah lingkaran, yang mana? Ini ya, berarti T. Nah, berturut-turut berarti tadi gendang telinga adalah R. Kemudian saluran eustachius adalah yang berhubungan dengan rongga mulut adalah S, dan T ini adalah saluran setengah lingkaran, ini berbentuk setengah lingkaran. Berarti jawabannya adalah C. Ya, jawabannya adalah C. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Pada saat mendengar suara yang sangat keras, sebaiknya kita membuka mulut. Nah, tujuan dari tindakan tersebut adalah kira-kira apa ya? Mari kita bahas satu persatu ya. A. Dapat bernafas lega. Ya, ini tidak ya. Tekanan udara telinga tengah sama dengan tekanan telinga luar. Nah, inilah jawabannya ya, B. Tekanan udara telinga tengah sama dengan tekanan udara di telinga luar, sehingga gendang telinga tidak akan pecah. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Berikut ini adalah struktur yang terdapat dalam telinga manusia. Ini lebih cocoknya lagi kalau ada gambarnya ya. Tetapi kan kita mengikuti soal yang ada di buku ya, kita manut saja ya.
Ada ini bagian-bagian dari telinga. Setelah gelombang bunyi sampai di telinga, agar bunyi dapat didengar dengan getaran berturut-turut melalui struktur bernomor ya. Daun telinga, betul. Masuk ke saluran telinga, betul. Kendang telinga, betul juga. Tulang sangurti juga betul. Landasan, martil lah kok. Jawabannya kok urut 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian ini ya. Ini dulu, tulang martil dulu. Martil, kemudian tulang landasan, sangurti, kemudian koklea, rumah siput, dan saraf pendengaran. Baik, jawabannya apa? A ya, kalau menurut saya. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Nomor 4. Sebuah bandul digetarkan selama 1 menit sehingga menghasilkan getaran 40. Periode bandul tersebut adalah ya kita cari jawabannya ternyata A. Perhitungannya bagaimana? Langsung kita cari. Diketahui selang waktunya adalah 1 menit. 1 menit sama dengan 60 sekon. Jumlah getarannya 40 ya. Yang ditanya adalah periode bandul T. Ya, kita menghitung T adalah 1/n, yaitu langsung saja ini ya, T/n kok ya. T-nya kan diketahui berapa ini? 60 sekon. Kita masukkan 60/n, N-nya adalah 40. T sama dengan 6/4. Coret-coret ya nolnya ya. Nah, kita ini ya sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 jelas 3. 4 bagi 2 2 ya, 3/2 sama dengan 1,5 sekon. Jawabannya adalah A. Soal nomor 5. Perbedaan yang mendasar antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah ya, kita pasti paham ya ini ya, yaitu arah rambatnya. Ini di teori sudah dijelaskan panjang lebar ya. Kemudian soal nomor 6. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 meter per sekon. Jika frekuensi gelombang adalah 50 Hz, panjang gelombang dari gelombang tersebut adalah yang ditanya adalah lambda ya. Jawabannya A, kita cari perhitungannya ya. Diketahui N-nya kan 340. F-nya 50, yang ditanya lambda atau panjang gelombang. Pada rumus lambda adalah V/F. Langsung dimasukkan 340/50, coret-coret. 34 dibagi 5, 6,8 meter. Berarti jawabannya adalah A. Soal selanjutnya. Perbedaan antara gema dan gaung terletak pada nomor 7 itu ini jarak sumber bunyi dengan dinding pemantul ya. Tuh. Jawabannya B. Kemudian nomor 8. Dari permukaan air laut, sinyal bunyi dikirim ke dasar laut. Berarti ini ada bunyi datang dan bunyi pantul ya. Sinyal tersebut diterima kembali setelah 12 sekon. Berarti masing-masing datang dan perginya adalah 6 sekon. Jika cepat rambat bunyi dalam air adalah 1800 meter per sekon, maka kedalaman laut di tempat itu adalah, nah kita cari. Kalau jawabannya C berarti perhitungannya bagaimana? Kita hitung ya. Diketahui T-nya kan jelas 12 detik. Detik dengan sekon sama ya. V-nya adalah 1800 meter per sekon. Ditanya H atau kedalaman. Padahal ini kan ada datang dan pergi, berarti nanti kita bagi 2. H sama dengan V kali T dibagi 2 sama dengan 1800 kali 12 dibagi 2. Nah, ketemu 10.800. Berarti jawabannya adalah C, benar. Nomor 9. Telinga manusia normal mampu mendengar bunyi yang memiliki frekuensi titik-titik Hz. Ini langsung kan memang sudah ada pembagiannya, yaitu jawabannya jelas C ya, antara 20 sampai 20.000 Hz. Soal nomor 10. Sebuah kolom udara memiliki panjang 40 cm. Jika garpu tala mempunyai frekuensi 320 Hz,
maka besarnya cepat rambat gelombang bunyi di udara pada saat terjadi resonansi pertama adalah, ya, ini agak belibet menghitungnya. Coba ini ya, kita hitung. Diketahui ya di sini ini ya, F-nya adalah 320 Hz, L-nya atau panjangnya adalah 40 cm, kita jadikan meter, 0,4 meter. Ditanya V, jawab, ketika resonansi pertama itu syaratnya L-nya tadi adalah 1/4 R, kita masukkan 40 ya, sama dengan 1/4 panjang gelombang ya, 1/4 panjang gelombang, ini bukan R tapi panjang gelombang lambda, sehingga lambda diketahui 40 kali 4 ya, yaitu berapa? 160 cm. Kita jadikan meter 1,6 meter. Nah, sekarang kita cari cepat rambat gelombang yang V sama dengan lambda kali F. Lambdanya kan diketahui 1,6 kali F-nya 320 Hz, ketemu 512 meter per coba yang mana ya jawabannya? Meter per sekon ya. Jawabannya adalah B, jelas 512 ya. 10 sudah kita jawab. Sekarang kita menuju ke soal yang uraian. Ada soal seperti ini. Nah, pertanyaannya seperti ini, kompleks sekali dan banyak ya, dari A sampai F ya. Langsung saja kita jawab. Karena ini terletak di slide yang berbeda, ya mohon dimaklumi. Tapi mari kita langsung saja menjawabnya ya. Nah, untuk yang A ya, gelombang N sesuai dengan gambar kan, 1/4 setengah gelombang tambah setengah gelombang tambah setengah gelombang sama dengan 3/2 gelombang, itu 1 gelombang sama dengan 1 ampere. Sehingga di sini N-nya adalah 1,5 gelombang, jumlah gelombangnya adalah 1,5 tambah setengah kan 1 tambah setengah, 1,5 gelombang. Kemudian B, amplitudo. Kalau A-nya kan diketahui 2 cm, sehingga amplitudenya berapa? 0,02 meter dalam satuan sistem SI ya. Kemudian periode, banyak gelombang atau N-nya kan 1,5 gelombang, waktunya 1,5 gelombang. T-nya adalah 2,25 sekon ya. Sehingga T besar sama dengan T per N. 2,25 dibagi N-nya kan 1,5 ya. Sama dengan ya ini dibagi ini ketemu 1,5 sekon. Kemudian yang D, panjang gelombang atau lambda. Banyak gelombang N sama dengan 1,5 gelombang, jaraknya 30 cm, jadikan meter, 0,3 meter dalam satuan SI, maka panjang gelombang sama dengan ini ya, X per N, 0,3 dibagi 1,5 ketemu 0,2 meter. Cepat rambat atau V, panjang gelombangnya kan diketahui 0,2 meter dari sini tadi ya. Periodenya adalah 1,5 sekon, maka V sama dengan lambda per T sama dengan 0,2 per 1,5 ketemu 0,13 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan lagi adalah F, jumlah gelombang selama T 2 menit. Untuk mencari ini cari dahulu periodenya. V sama dengan lambda per T. T sama dengan panjang gelombang atau lambda per V, yaitu 0,2 dibagi 0,133 dari sini ya, ketemu 1,5 sekon. Ingat, T sama dengan 2 menit. Nah, berarti 2 kali 60, berarti 120 sekon. Nah, langsung dimasukkan ke dalam periode ini ya. T besar sama dengan T per N. N-nya kan diketahui 120 sekon per N kecilnya kan juga diketahui 1,5, sehingga diketahui 120 dibagi 1,5 ketemu 80 gelombang ya. Seperti itu perhitungannya. Kemudian soal nomor 2. Saat cuaca mendung, seorang anak mendengar bunyi guntur 1,5 detik setelah terlihat kilat. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 320 meter per sekon,
Tentukan jarak sumber petir dari anak tersebut. Nah, jawabnya adalah ya, jarak sama dengan kan kecepatan kali waktu. 320 kali 1,5 ketemu 480 meter. Soal nomor 3. Sekarang ini banyak teknologi baru yang memanfaatkan sistem sonar. Menurut kamu, adakah dampak negatif penggunaan sistem sonar ini dalam perkembangan teknologi? Ya jelas ada ya, kita bahas. Gelombang bunyi yang dikirim sonar dapat mengacaukan sistem komunikasi mamalia laut sehingga sering terjadi miscommunication ya, dan mengakibatkan banyak mamalia laut yang terdampar di pantai akibat dari pengiriman sinyal sonar. Itu jawabnya. Nomor 4. Pernahkah kamu berdiri di trotoar jalan kemudian mendengar suara sirene mobil ambulan? Saat mobil berada di kejauhan, bunyi sirene mobil terdengar pelan. Ketika mobil bergerak mendekati kamu, bunyi akan terdengar semakin keras. Kemudian bunyi sirene mobil akan terdengar melemah lagi setelah mobil menjauh. Dapatkah kamu menjelaskan mengapa mobil sirene ambulan berubah-ubah ketika mobil bergerak mendekati atau menjauh? Kita jawab. Bunyi sirene ambulan yang terdengar berubah-ubah karena pengaruh kecepatan gerak ambulan yang berubah-ubah. Gejala ini dikenal dengan istilah efek Doppler. Karena itulah bunyi sirene ambulan ketika jauh dan dekat berbeda keras atau lemahnya bunyi yang kita dengar. Ini adalah jawabannya. Soal nomor 5. Apabila kita menjauhkan benda keras, misalnya batu atau besi, jatuh ke lantai, maka timbul bunyi. A. Menurut pendapatmu, apakah bunyi dapat dipantulkan? B. Jika dapat dipantulkan, bedakan antara pemantulan bunyi dalam ruangan kosong dengan pemantulan suara ketika berteriak pada dinding. Apakah proses pemantulan bunyi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kita? Jelaskan jawaban kamu. Bagaimana cara kerja sonar? Kita jawab satu persatu. Ini dia ya. Yang pertama, apabila kita menjatuhkan benda keras, misalnya batu atau besi ke lantai, maka timbul bunyi. A. Pertanyaan yang pertama, pemantulan dapat terjadi karena benda yang bergerak memiliki energi. Ketika benda bergerak dan ada yang menghalangi, maka benda tersebut akan berbalik arah atau memantul dengan energi yang masih dimilikinya. Pertanyaan kedua, jika berteriak pada dinding tebing, maka beberapa saat kemudian akan terdengar suara yang sama persis dengan suara yang diteriakkan. Suara tersebut berasal dari suara yang dipantulkan kembali karena terkena dinding tebing. Bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asli disebut gema. Jika berteriak di dalam ruangan kosong, maka akan terdengar suara yang akan mengikuti suara asli, sehingga suara asli tidak terdengar jelas. Suara tersebut berasal dari suara asli yang dipantulkan oleh dinding ruangan. Bunyi pantulan yang hanya terdengar sebagian dan tiba-tiba bersamaan dengan suara asli, sehingga bunyi asli tidak terdengar jelas, itu disebut gaung atau keredam ya. Jadi di sini langsung saja kita bisa membedakan antara gaung atau keredam atau ini ya keredam dengan gema. Kalau gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asli, sedangkan gaung adalah ini ya bunyi pantulan yang hanya terdengar sebagian dan tiba bersamaan dengan suara asli sehingga bunyi asli tidak terdengar jelas ya. Saya beri tanda sebentar ya. Ini yang dimaksud dengan keredam, saya lingkari saja. Sedangkan ini yang dimaksud dengan gema. Jadi bedanya di sini. Kalau gema adalah ini bunyi pantul yang terdengar lengkap, jadi utuh ya.
Kalau ini bunyi pantulan yang hanya terdengar sebagian ya. Nah, ini bedanya bisa dipahami lagi ya. Kita lanjutkan. Yang C, bisa digunakan di laut biasanya untuk mengukur kedalaman laut dengan pantulan bunyi. Misalkan bunyi memiliki kecepatan 500 meter per sekon dan sebuah kapal menggunakan bunyi pantul untuk mengukur kedalaman laut. Ternyata bunyi pantul terdengar setelah 2 detik sehingga diketahui dalamnya laut adalah 500 meter. D ya. Cara kerja perlengkapan sonar adalah dengan mengirimkan gelombang suara bawah permukaan dan kemudian menunggu untuk gelombang pantulan atau echo ya. Data suara dipancar ulang ke operator melalui pengeras suara atau ditayangkan pada monitor. Ya. Ini jawaban soal uraian nomor 5. Dan ternyata pembahasan uji kompetensi bab 10 yaitu getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian sudah selesai. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi siswa SMP dimanapun kalian berada. Terima kasih.